Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Trinur Anissa dari kelas H2 Manajemen dengan nomor NPM 1121138. Saya di sini akan menjelaskan mengenai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester, saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Ini materi-materi yang akan saya sampaikan di menit berikutnya. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan, yaitu tentang mengenali diri sendiri dan penciptanya. Dan yang kedua ada Hakikatul Insan, yang berarti hakikat manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Tafaqqahul Insan, yang berarti potensi manusia. Dan yang terakhir ada Nafsul Insan, yaitu jiwa manusia. Materi pertama yaitu Ma'rifatul Insan. Jadi, ma'rifatul insan itu dapat diartikan mengenali diri sendiri. Nah, ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, di mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia, dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Definisi dari manusia itu sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah yang dapat berpikir, mempunyai akal, dan makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Hal itu dapat didasari dari Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur." Asal dari penciptaan manusia dilihat dari penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Tak hanya unsur tanah dan ruh, manusia juga mempunyai unsur manusia dan unsur rohani, yang dimana unsur manusia dibagi menjadi 3, yaitu hati, akal, dan jasad. Unsur rohani yaitu Allah memberikan pilihan kepada setiap manusia untuk bisa taat atau tidak kepadanya. Yang terakhir ada amanah manusia. Amanah manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dimana jika kita mengerjakan, maka akan mendapat pahala, dan jika kita meninggalkan akan mendapat siksa. Yang kedua amanah al-khalafah. Allah memberikan khalifah di muka bumi ini, maknanya untuk menugaskan kepada manusia mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lainnya. Materi yang kedua yaitu hakikat manusia. Nah, manusia itu harus bisa memahami hakikat dari dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini tuh penting biar manusia itu bisa bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Nah, hakikat-hakikat manusia ini harus dipahami, antara lain yang pertama sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, yang ketiga sebagai mukhalaf, yang keempat bebas memilih, dan yang terakhir mendapat balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pasti memiliki konsekuensi terhadap apa yang dia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan memberikan balasan dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalaskan dengan neraka. Hal ini didasari dari Quran Surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi diri sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Materi yang ketiga yaitu Tafaqqahul Insan. Nah, ini tuh
tentang potensi diri sendiri gitu. Dengan memahami ma'rifatul insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan dengan potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Esa. Tentunya, potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, hati, atau akal, karena sejatinya potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah khianat? Tentunya kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan potensi yang luar biasa dan menjadikannya pemimpin di bumi, bukan tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar seperti gunung, yang luas seperti lautan, tetapi mereka pun tidak mampu menjadi seorang khalifah di bumi. Allah memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi atau ibadah kepadanya. Tetapi ada juga yang khianat terhadap perintah Allah, maka Allah jadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Wallahu alam. Hal ini didasari dengan Quran surah Al-Mulk ayat 23 yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Nah, materi terakhir yaitu tentang nafsul insan. Nah, nafsul insan ini tuh mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nah, nafsu ini tuh sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan itu berarti manusia atau diri sendiri seperti yang dijelasin sama aku tadi. Secara bahasa, kata nafsu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya roh atau nyawa dari seseorang yang memiliki kehendak atau keinginan, kecenderungan atau dorongan hati yang kuat, misalnya seperti keinginan untuk minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Nafsul insan ini tuh mempunyai jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada nafsul mutmainah. Nah, nafsul mutmainah ini tuh diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Yang kedua ada nafsu lawamah. Jiwa ini tuh suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Nah, jiwa ini tuh sebenarnya tidak senang memperturutkan perbuatan mendurhakai Allah, akan tetapi kadangkala ia terkalahkan oleh rasio dan syahwatnya. Nah, nafsu yang terakhir ini tuh sangat merugikan ya, karena ini tuh nafsu yang jahat, yaitu nafsu amarah. Kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan kuat kepada syahwat, jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.